Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Kurniawan dengan NIM G231220019 dari Fakultas FTIK Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek kerja praktek saya yang berjudul Pengembangan Fitur Rekapitulasi dan Visualisasi Presensi Pegawai Berbasis Web di BKD Provinsi Jawa Tengah menggunakan kode Igniter. Sebelum menjelaskan proyeknya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang framework yang digunakan. Framework yang digunakan adalah kode Igniter, sebuah framework PHP yang ringan dan memiliki performa yang cepat, serta mudah digunakan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. Framework ini mengimplementasikan pola desain model view controller atau biasa yang disebut dengan MVC, yang memisahkan antara logika bisnis, tampilan, dan kontrol aplikasi. Penggunaan pola desain MVC ini bertujuan untuk modularitas, yaitu memisahkan antara logika bisnis, antar muka pengguna, dan alur aplikasi. Yang kedua, mempermudah proses pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi. Yang ketiga, membuat struktur codingan lebih teratur dan mudah dikelola. Lalu untuk proyek KP saya sendiri, yang pertama itu adalah membuat visualisasi grafik dari rekapitulasi presensi yang akan ditampilkan di halaman dashboard. Nah, model yang digunakan untuk proyek visualisasi ini itu ada dari file namanya rekap model, lalu ada jadwal model, fungsi model, jam model, dan service model. Lalu ada juga yang dari helper.php. Lalu controllers yang digunakan itu ada dashboard.php dan fungsi.php. Lalu untuk view-nya itu berasal dari index dan index_cari. Lalu proyek yang kedua itu adalah proyek rekapitulasi keterlambatan. Nah, rekapitulasi keterlambatan ini tampilannya berbentuk sebuah tabel. Nah, model yang digunakan itu ada jam model, rekap model, lalu ada fungsi model. Lalu kontrolernya itu ada dari rekap.php, rekap mobile.php, dan fungsi.php. Lalu untuk views-nya sendiri itu ada dari terlambat_index dan terlambat_index_cari.php. Lalu database yang digunakan untuk membuat proyek ini itu ada database presensi 2021, dan tabel yang digunakan itu ada tabel tipe, tabel presensi, tabel jam kerja, tabel izin, dan tabel izin detail. Lalu database yang kedua itu ada database APS yang digunakan. Tabel yang digunakan adalah ada mas FIP 08, lalu ada tablog. Tablog itu kalau nggak salah tabel lokasi. Ada tablog B08, tablog 08, user new, dan tab PKT. Tab PKT itu setahu saya yang berkaitan dengan pangkat. Lalu database yang ketiga itu ada ADMS_DB. Itu ada check in out dan user info. Check in out sendiri itu berkaitan langsung dengan presensi pegawai. Jadi data presensi pegawai akan masuk ke tabel check in out. Lalu user info itu sesuai namanya, user info itu menampilkan info tentang user atau info tentang pegawai. Lalu ada BKD SKP. Tabel yang digunakan di database ini ada koordinat yang menentukan lokasi presensi. Lalu ada asigam_data presensi. Jadi di tabel ini isinya adalah foto-foto absen pegawai. Jadi di BKD sendiri presensinya itu menggunakan foto. Jadi fotonya itu akan masuk di database BKD SKP di tabel asigam data presensi.
Lalu database yang digunakan selanjutnya ada BKD Sinaga, lalu ada notifikasi dan ada DBSND. Nah, itu informasi sedikit tentang proyeknya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke penjelasan codingan untuk proyek ini. Baiklah, kali ini saya akan membahas proyek yang pertama, yaitu proyek visualisasi grafik yang akan ditampilkan di dashboard. Nah, yang saya akan jelaskan pertama adalah controller. Jadi ini adalah controller dashboard.php. Isinya itu adalah pertama adalah public function construct. Di public function construct ini saya memanggil parent construct, lalu melakukan autentifikasi untuk mengecek apakah user sudah melakukan login atau belum sebelum mengakses website ini atau mengakses halaman dashboard. Selanjutnya saya melakukan load untuk beberapa model yang sekiranya digunakan di dalam controller ini. Itu ada rekap model, jadwal model, versi model, dan lainnya. Selain model, saya juga melakukan load pada database APS, dan database ADMS. Lalu saya mengambil NIP dari pengguna yang sedang login. Saya juga mengambil row ID mereka dan mencari data PNS berdasarkan NIP-nya. Lalu selanjutnya indeks. Di indeks ini ada input data OPD, unit, eselon, tahun, bulan. Lalu juga mengambil data user, ada NIP, role ID, dan data. Nah, lalu menetapkan role untuk A_01. Nah, jadi di A_01 ini adalah sebuah kolom di salah satu tabel yang ada di database APS. Jadi database APS ini ada tabel yang namanya masvip 08. Nah, di sini itu ada kolom A_01 yang isinya itu adalah kode unit OPD atau kode unit kerja. Ya. Jadi kalau misalkan berdasarkan codingan ini, jika role dia adalah 1, 2, 3, 5, 9 atau istilahnya role-nya itu adalah role admin atau super admin, maka A_01 nya itu akan kosong. Nah, jadi ketika kosong, maka pengguna tersebut bisa mengakses seluruh OPD dan unit kerja yang ada di dalam database. Tapi jika role-nya itu bukan admin, itu artinya data di A_01 nya itu tidak kosong, melainkan akan dicari berdasarkan NIP. Bahkan NIP dia itu role A_01 nya adalah sekian, maka dia hanya bisa mengakses A_01 tersebut, tidak bisa mengakses semuanya. Lalu kita melakukan set data untuk view, ada kode OPD, ini ditambah angka 0, ini untuk menetapkan penulisan kode unit, jadi supaya sama semua. Lalu ada kode unit, ini gabungan dari A_01 yang merupakan kode unit OPD atau kode unit utama. Nah, kalau 02, 03, 04, 05 ini adalah subunit. Lalu ada role ID, lalu ALOPD ini kita menggunakan fungsi get_OPDList yang ada di fungsi _model untuk menampilkan semua OPD yang ada di dalam database. Lalu ada tahun, bulan, profile dari get pegawai. Lalu ada OPD, unit, eselon, titel unit, dan data PNS. Lalu ada low template views-nya. Jadi di project e-presensi ini itu disediakan sebuah template views untuk mengatur head, header, dan sidebar. Ini dilakukan agar tampilan dari semua tampilan yang ada di website itu sama. Lalu load content view ini secara garis besar itu adalah view mana yang akan ditampilkan melalui controller ini. Jadi jika default ketika saya pertama kali mengakses halaman dashboard, maka view yang akan dipanggil adalah dashboard/index.php. Tapi ketika saya sudah melakukan input data, misalkan sudah memilih OPD, unit kerja, dan lain-lain, lalu saya klik tombol cari,
maka view yang akan dipanggil itu akan diganti dari yang tadinya indeks diganti menjadi indeks underscore cari. Lalu data yang akan ditampilkan itu kurang lebih sama. Lalu get upt dinas, public function get upt dinas, public function get upt dinas ini secara garis besar fungsinya itu adalah untuk menentukan unit kerja berdasarkan OPD. Jadi misal saya memilih OPD ini, nah maka get UPT ini akan menampilkan unit kerja berdasarkan OPD yang saya pilih. Nah selanjutnya ini adalah controller. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model yang memang digunakan di dalam controller ini. Sebenarnya nggak semua model digunakan. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Pertama adalah get data PNS. Jadi get data PNS ini posisinya dia ada di bagian helper di file fps underscore helper.php. Ini adalah function get data PNS. Nah, sesuai fungsinya tadi, dia mencari data PNS berdasarkan NIP. Jadi dia mencari data di database Masif 08 melalui kolom B underscore 02B. Jadi kolom B underscore 02B ini isinya itu adalah NIP. Nah ini ada tabel Masif 08. Nah ini B underscore 02B isinya itu adalah NIP pegawai. Jadi dia mencari data berdasarkan itu. Selanjutnya dipakai itu ada get opd list. Get opd list ini ada di fungsi model. Nah ini get opd list. Get opd list. Nah ini secara garis besar ini tuh kalau misalkan tadi ya role-nya itu adalah admin, artinya ketika role admin itu A underscore 01 nya itu kosong, sehingga OPD dan unit kerjanya itu bisa ditampilkan semua. Sebaliknya jika A underscore 01 nya itu ada selain atau tidak kosong, nah maka dia hanya bisa mengakses A underscore 01 tersebut. Dia tidak bisa mengakses yang lainnya. Jadi keterbatasan akses. Selanjutnya itu ada get pegawai. Ini untuk pegawai itu ada di Helper. Nah ini jadi kita masuk database APS terus menyeleksi beberapa kolom yang ada di database APS. Jadi NMS instansi itu dia ada di database APS tapi ada di tabel tablo 08. Ya, jadi NM itu isinya adalah nama-nama instansi. Nah, makanya dikasih alias instansi. Lalu ada A underscore 1 itu ada OPD, I underscore JB itu jabatan. Lalu ini ada kode yang lain, saya nggak begitu mengerti. Lalu ini menggabungkan beberapa kolom ya, A underscore 01, 02. Terus kalau A01 sampai A05 itu adalah unit kerja. Terus B underscore 02B itu adalah NIP. Ya, lalu B underscore 03A, B underscore 03 dan B underscore 03 itu adalah nama. Jadi B underscore 03 itu ada di tabel Masif ya. Nah, jadi B underscore 03 itu adalah gelar yang ada di depan, contohnya DRS, DRA, DR, IR, atau lainnya. Nah, baru B underscore 03 itu adalah nama lengkap pegawai, dan B underscore 03B itu isinya adalah gelar-gelar yang ada di belakang, contohnya gelar magister atau gelar sarjana. Lalu dilakukan join.
tabel A_01 yang merupakan tabel OPD dengan tabel KD. Ini dilakukan join untuk mendapatkan nama instansi. Lalu join kedua itu lebih B_02B yang merupakan NIP dan kolom username yang ada di tabel user_new. Kemungkinan ini untuk mendapatkan role ya. Lalu dicari berdasarkan NIP-nya. Selanjutnya itu ada get type. Get type ini dia hanya sederhana ya, dia hanya memanggil tipe. Tipe yang dimaksud di sini adalah tipe yang merupakan salah satu tabel dari database presensi 2021. Isi dari tabel tipe ini itu adalah status yang digunakan di BKD, status presensi lebih tepatnya. Contohnya itu ada A alpha, terus DL dinas luar, H itu hadir, dan lain sebagainya. Ada banyak. Jadi dia hanya untuk sebatas tipe data. Kalau ada get presensi SKPD ini, itu ada di rekap model juga. Nah ini get presensi SKPD ini. Ini secara garis besar juga sama ya. Ini mengenai akses, kurang lebih mengenai akses terhadap role. Jadi dia menyeleksi semua tabel presensi. Dia juga mencari tabel ID yang memiliki tahun dan bulan, melakukan join tabel NIP dan B_02B. Nah, lalu menyeleksi apa lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah views. Nah, views ini dashboard ini memiliki dua views ya, index_cari dan index.php. Sebenarnya tidak ada bedanya sama sekali. Saya akan menjelaskan views untuk index_cari.php. Nah, index_cari.php saya jelaskan itu kita melakukan require terhadap template /sesi.php. Nah, jadi sesi.php ini isinya adalah seputar tentang autentikasi. Apakah user sudah melakukan login atau yang lain. Lalu error reporting ini untuk mencegah tampilan error tampil ke user interface pengguna. Lalu ini untuk penulisan kode OPD tadi itu ada kode unit sama. Nah, lalu main content ini untuk bagian judul ya, header. Lalu ini adalah untuk alert. Jadi ketika kita berhasil login, maka itu akan muncul alert di dashboard yang menyatakan sukses login. Biasanya kalau sukses itu alertnya berwarna hijau, kalau gagal itu kemungkinan warnanya merah atau. Nah, lalu form input. Nah, ini pertama dinilai berdasarkan role ya. Jadi jika role-nya 1, 2, 8, 9, 5 atau 3, nah dia bisa mengakses semua OPD-nya. OPD sekaligus unit kerja. Nah, tapi jika role-nya 8.1, 9.1, 9.2 dan yang lain, itu kemungkinan akan diberi keterbatasan akses. Lalu ini ada input echelon, lalu ini untuk input bulan, untuk tahun. Lalu kita menginisiasi tipe ya, yang saya tampilkan tadi. Tipe ini menampilkan semua status atau tipe dari presensi yang ada di BKD. Nah, lalu kita mengkalkulasikan presensi tersebut jumlahnya. Nah, lalu kita melakukan konfigurasi ya, supaya data ini available terhadap JavaScript.
karena grafik yang akan kita gunakan itu adalah grafik Apex Chart yang dia itu salah satu dari library JavaScript. Nah, maka yang harus kita lakukan itu adalah pertama, kita menginisiasi jumlah hari berdasarkan tahun dan bulan. Jadi misalkan bulan Januari tahun 2024, maka jumlah harinya akan sesuai dengan tahun dan bulan tersebut. Misalkan 30 hari atau 31 atau 28. Nah, lalu untuk hadir saya menggunakan tipe H. Jadi artinya dia hanya menghitung jumlah kehadiran atau status dari tipe H atau hadir. Nah, kalau untuk terlambat itu ada banyak ya. Itu ada jumlah terlambat, T itu terlambat, TP itu terlambat dan pulang cepat. Lalu TAM itu tidak absen masuk, TAPT itu tidak absen pulang dan terlambat. Terus ada TAM, TAMP tidak absen masuk dan pulang cepat. Nah, sedangkan kalau alpha itu sama seperti hadir, dia hanya menggunakan tipe alpha atau menghitung jumlah status A. Nah, lalu setelah selesai ini, kita melakukan perubahan ya. Kita mengubah variabel ini menjadi array. I ini tanggal, H itu hadir, terlambat, alpha. Nah, ini supaya memudahkan agar bisa dikonversi ke format JSON ya, supaya memudahkan grafiknya nanti. Kalau kita membuat chart container ini untuk membuat tampilan grafiknya. Nah, ini title unit ini menampilkan judul ya. Jadi ketika misal saya memilih badan kepegawaian daerah, maka judul dari grafiknya itu adalah badan kepegawaian daerah. Nah, ini JSON encode ya, konfigurasi array tadi ya ke dalam JSON supaya bisa memudahkan untuk grafiknya. Lalu kita menggunakan template footer. Sini script ini tuh berkaitan dengan OPD dan unit kerja. Jadi untuk function select ini digunakan untuk agar dropdown atau ketika memilih menginput OPD, unit kerja, tahun atau bulan itu lebih interaktif. Lalu untuk OPD, jadi berdasarkan script ini, ketika kita tidak mengakses OPD atau tidak memilih OPD, maka unit kerjanya itu akan kosong ya. Nah, jika kita memilih OPD, misalkan saya memilih BKD, maka itu akan dikirim ke fungsi slash upt underscore v2. Lalu upt v2 ini akan memberikan unit kerja sesuai OPD tersebut dalam bentuk JSON, format JSON. Lalu ini saya memuat Apex Chart yang merupakan grafik yang akan kita pakai. Lalu ini saya menghitung total ya, total keterlambatan, hadir, dan alpha. Nah, total hadir itu akan ditampilkan di indikator grafik. Jadi sebelum grafik itu ada indikator yang menampilkan total keterlambatan, kehadiran, dan alpha di bulan tersebut. Misalkan contohnya ini hadir itu indikatornya berwarna hijau, terlambat itu oranye, merah itu untuk alpha. Lalu ini konfigurasi grafik atau settingan grafiknya ya. Itu hadir itu hijau, terlambat itu oranye, merah itu alpha. Lalu ini settingan grafiknya mulai dari jenis grafik. Saya menggunakan grafik bar atau batang. Lalu ada ukurannya. Lalu ada tools atau semacam fitur tambahan mungkin. Di sini juga bisa melakukan ekspor CSV, SVG, PNG. Ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah proyek dari visualisasi grafik ya. Nah, saya akan menampilkan hasil dari proyek tersebut. Nah, untuk mengaksesnya kita perlu memasukkan URL bkt.jatengprof.id/presensi trial. Nah, kita akan login.
Nah, ini ya alert yang dimaksud tadi. Jadi ketika kita sukses login, maka alert akan muncul. Nah, ini dashboard default ini adalah index.php ya. Nah, ketika saya memilih OPD, nah ini mungkin maksud dari Slack 2 untuk membuat tampilan ketika melakukan input itu lebih interaktif ya. Misalnya saya memilih sekretariat, nah baru ketika saya memilih OPD, nah ini saya bisa memilih unit kerja. Tapi jika saya tidak memilih ini, unit kerjanya akan tetap kosong ya. Akan saya ke bagian ini, terus saya memilih eselon, terus 2024. Nah, saya klik cari. Jadi kosong. Ketika D klik cari. Nah, ini ya. Nah, ketika saya klik cari, ini tampilan ini yang tadinya di index.php, dia akan beralih ke index_cari.php atau views yang kedua ya. Nah, ini indikator tadi, ini total keterlambatan dari bulan ini. Lalu ini ada grafiknya, tanggal, jumlah pegawai. Nah, ini kita juga bisa menghapus grafik keterlambatan untuk memperjelas grafik kehadirannya ya. Nah, ini kita juga bisa mendownload grafik ini dalam bentuk PNG, CSV atau SVG. Nah, itu adalah project saya yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan project saya yang kedua, yaitu rekapitulasi keterlambatan perorangan ya dalam bentuk tabel. Selanjutnya saya akan membahas project yang kedua, yaitu membuat rekap keterlambatan dalam bentuk tabel. Nah, saya akan menjelaskan mulai dari controllernya terlebih dahulu. Nah, ini saya membuat controller di file rekap.php, lalu saya membuat public function terlambat, lalu seperti biasa ya melakukan post untuk NIP, nama, bulan, dan tahun. Nah, lalu ini adalah logika untuk melakukan inputannya. Nah, jadi ada dua kondisi ya, jika NIP-nya kosong dan tidak kosong. Nah, jika NIP-nya ini tidak kosong, itu artinya dia melakukan inputan secara manual ya, melalui kolom NIP. Jadi dia mengisi NIP, jadi pengguna mengisi NIP secara manual ya, melewati kolom yang ada di website tersebut. Lalu kondisi keduanya itu ya adalah ketika NIP-nya itu kosong. Nah, ketika NIP-nya kosong itu sendiri ada dua kondisi lagi, yaitu kondisi pertama ini adalah kondisi default ya, ketika seorang user itu baru mengakses halaman rekap keterlambatan ini. Jadi yang ditampilkan pertama kali adalah NIP dan nama dari user tersebut. Nah, kondisi keduanya itu adalah kita memilih menggunakan kolom pencarian nama. Jadi di dalam inputan ini bukan hanya ada NIP dan nama, tapi kita juga bisa melakukan search ya secara menyeluruh, search pegawai secara keseluruhan dengan menuliskan namanya ya, minimal 5 karakter nama gitu. Lalu kita akan ditampilkan seluruh nama pegawai tersebut. Nah, ketika kita memilih ya, pilihan tersebut akan dikirim dalam bentuk ID ya, tapi ID ini sendiri sebenarnya adalah NIP sama dengan ini ya, tapi dialiaskan sebagai ID. Nanti ID-nya itu akan dicek melalui tabel Masvip 08 di kolom B_02B. Nah, di kolom B_02B ini isinya NIP ya. Lalu dicek juga masih di tabel yang sama, dicek di kolom B_03 yang merupakan kolom nama. Selanjutnya ini adalah inputan untuk bulan dan tahun. Nah, lalu ini menyimpan data NIP, nama, tahun, dan bulan dalam bentuk array yang nantinya digunakan untuk view ya. Lalu ini
menggunakan fungsi atau memanggil fungsi dari model ya yang nantinya digunakan di dalam view juga. Nah, di sini ada get jam kerja ini untuk menentukan jadwal masuk, absen masuk, jadwal pulang, lalu juga keterlambatannya. Nah, ini tipe data ini untuk status presensi ya, seperti terlambat, hadir, alfa, libur atau yang lainnya. Nah, ini mesin data ini untuk menampilkan lokasi absen. Selanjutnya ini ada presensi ya, untuk presensi ini untuk izin, untuk berkaitan dengan izin, lalu foto absensi untuk menampilkan foto absen ketika masuk dan keluar. Lalu ini ada template view ya, ada head, jitter dan sidebar. Lalu ini untuk menentukan view mana yang akan ditampilkan berdasarkan role ya. Jadi jika role-nya 88, yang akan diakses adalah view terlambat underscore index underscore user.php ya. Sebaliknya jika role-nya bukan ini atau dalam keadaan default ya, pertama kali diakses, maka yang akan muncul adalah terlambat underscore index. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model yang digunakan ya. Pertama saya akan menjelaskan jam kerja. Ini ada di jam underscore model.php ya. Jadi function get jam kerja ini dia mengambil semua data ya dari jam kerja, mulai dari kolom ID, kolom nama singkat, nama, deskripsi, jadwal masuk, dan lain-lain. Nah, ini jam kerja ini dia ada di database presensi 2021, ada di tabel jam kerja. Nah, ini ya. Ini adalah isi dari jam kerja. Nah, ini kita mengambil ID, mengambil nama singkat, deskripsi ya, jadwal masuk, jadwal tengah. Nah, ini ya, jadwal masuk, jadwal keluar, jadwal tengah, absen masuk, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah get type ya. Kalau get type ini dia status absen ya, ada hadir atau terlambat, alpha dan lain-lain. Lalu get mesin ini ada di rekap model. Nah, jadi intinya get mesin ini dia digunakan untuk menampilkan lokasi absen masuk ya, berdasarkan ID ya. Jadi yang saya lakukan di sini adalah saya melakukan select pada semua kolom database ini ya. Lalu ya bagian pentingnya adalah ini ya. Saya melakukan join pada antara kolom ID yang ada di tabel koordinat database BKD SKP dengan kolom reserve yang ada di tabel check in out. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau misalkan kolom reserve ini dia menggunakan substring index. Karena isi dari kolom reserve itu sendiri, itu isinya dia menyimpan lebih dari satu informasi ya, yang dipisahkan dalam hashtag. Jadi ini ada NIP, ada ID, lalu ada koordinat, lalu ada waktu. Nah, dalam kasus menampilkan lokasi ini yang ada di codingan ini, saya mengambil bagian kedua ya, yaitu saya mengambil ID ini. Nah, jadi untuk supaya yang diakses hanya ID yang ini, maka kita harus menggunakan substring index. Jadi substring index ini dia sudah dipisahkan ya. Jadi sama saja saya menjoinkan antara BKD underscore SKP ini, antara ID dengan reserve ID. Nah, ini nantinya digunakan untuk mencari nama atau instansi ya, yang diinisialkan sebagai mesin. Nah, ini saya akan menjelaskan dalam database-nya. Yang pertama itu database check in out ya, itu ada di ADMSDB ya. Dia check in out ini menyimpan semua data presensi ya. Presensi pegawai itu disimpan di tabel check in out. Nah, ini ya, di tabel reserve ini isinya itu ada banyak ya, ada NIP, ID dan lain-lain.
Lalu ID ini, ya ini ada ID 137. Nah ini tuh dijoinkan dengan database BKD-SKP tabel koordinat. Nah ini ya, joinkan dengan ID ini untuk mendapatkan instansi sesuai dengan absen pegawai. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan get foto presensi. Nah, function ini berfungsi untuk menampilkan foto absen masuk dan foto absen pulang ya. Masih hampir sama dengan menampilkan lokasi ya. Yang kita gunakan adalah kolom reserve, tapi yang diambil kali ini adalah nib dan juga timestamp atau waktunya. Jadi yang dijoinkan adalah database BKD-SKP pada tabel asigam data presensi. Jadi tabel ini tuh menyimpan foto-foto absensi pegawai ya. Yang kita joinkan adalah nib ya. Kolom nib pada asigam data presensi dengan nib yang ada di kolom reserve. Lalu kemudian yang dijoinkan lagi adalah kolom created at pada asigam data presensi yang mencantumkan tanggal kapan foto tersebut dimasukkan ke dalam database ya, atau tersimpan di database. Nah itu created at ini dijoinkan dengan timestamp yang ada di kolom reserve. Nah ini dilakukan untuk mendapatkan pad file atau pad foto. Saya akan menjelaskan database-nya. Nah ini masih di database yang sama ya, BKD-SKP asigam data presensi. Nah ini ya, saya menjoinkan nib ini. Nah, lalu untuk mendapatkan pad file ini, pad file ini adalah pad tempat foto absen pegawai. Nah saya juga melakukan join ini, created at. Lalu selanjutnya untuk izin ini dia mengambil data izin, status izin dan juga tanggal izin. Nah lalu kita akan langsung ke view-nya yang ada di terlambat underscore index underscore user. Saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Kita melakukan URI segment, lalu melakukan require, lakukan select 2, lalu menentukan time zone-nya, error reporting untuk mencegah tampilan error ada di user interface atau ada di pengguna. Nah lalu kita menyiapkan data foto absensi ya. Nah codingan ini itu tuh berfungsi untuk menentukan mana foto absen masuk dan mana foto absen pulang. Karena jika kita hanya berpacu pada created at dan juga timestamp pada kolom reserve, itu ada error ya. Kadang foto absen masuk dan absen keluarnya itu tidak sesuai, kadang ada foto yang sama, atau kadang foto absen masuknya itu tidak masuk. Nah itu hal itu mungkin terjadi karena ada perbedaan waktu ya antara kolom created at sama timestamp yang ada di kolom reserve, jadinya tidak matching. Nah jadi saya membuat codingan ini. Codingan ini tuh dia mengatur foto absen masuk dan foto absen keluar. Ini penjelasan sedikitnya, ini menetapkan ini ya tanggalnya, tanggal foto, jam absen, jam foto, lalu menginisiasi array. Nah ini logikanya. Jika jam foto kurang dari sama dengan absen ya, itu artinya jika jam foto dilakukan sebelum absen atau sama dengan absen, jam absen dalam di sini adalah waktu masuk ya. Jadi dia akan ditetapkan sebagai foto masuk. Lalu sebaliknya
Jika jam foto atau pengambilan foto dilakukan setelah ya jam absen, di sini jam absen yang dimaksud adalah waktu pulang, maka foto tersebut ditetapkan sebagai foto pulang. Kurang lebih seperti itu. Lalu ini kita menentukan tipe ya. Tipe status presensi, ini untuk lokasi, ini untuk berkaitan dengan jam kerja, jam masuk, absen masuk, dan lain-lain. Lalu ini berkaitan dengan izin. Lalu seperti biasa, ini adalah template ini ya, template tampilannya. Ini ada bagian judul untuk header, lalu untuk alert, lalu ini untuk ini untuk inputan ya. Ini untuk bagian NIP, ini untuk nama ya, ini untuk bulan, dan ini untuk tahun. Selanjutnya, nah ini nama-nama kolom ya. Nama-nama kolom ada nomor, ada tanggal, absen, dan lain-lain. Nah ini judulnya, judul sesuai bulan dan tahun ya. Nah lalu kita menentukan hari ya, menentukan hari berdasarkan tahun dan bulan yang kita pilih. Misalkan kita pilih di Februari, maka harinya itu akan tertulis 1 sampai tanggal 28. Lalu kita juga menghitung presensi data sesuai dengan status presensi ya, berdasarkan database gettype. Misalkan hadir atau status H itu ada sekian, nah maka ini akan dihitung. Lalu jadwal ini untuk menentukan jadwal pekerjaan atau jam kerja. Nah ini kita mengecek apakah di tanggal ini ada foto masuk atau foto pulang. Nah ini dicari berdasarkan foto by date yang dihasilkan di sini. Nah ini ya yang dihasilkan di sini. Nah selanjutnya ini adalah codingan yang berkaitan dengan waktu ya. Jika waktu kerja ini artinya kondisinya ketika libur ya. Jika waktu kerjanya itu 0 ya, maka KWK-nya akan disetting 0 atau tidak ada keterlambatan. Lalu ini jika izin sama ya, KWK-nya itu 0 atau tidak ada keterlambatan. Lalu ini kita menentukan waktunya ya, itu absen buka ya. Ini untuk jadwal masuk ya, jadwal tengah itu berkaitan dengan jam istirahat. Jadwal keluar itu absen pulang. Terus ada absen tutup, absen masuk, dan absen pulang. Nah ini tuh dibuat berdasarkan tabel jam kerja yang ada di database presensi ini. Nah ini ya, ini ada jadwal masuk, jadwal keluar, jadwal tengah, absen buka, absen masuk, dan ini masih banyak lagi. Nah tapi untuk ini tuh diambil untuk menentukan tanggal absen ya, tanggal dan jam absen dari database presensi ya. Saya akan membukakan. Nah ini ya, database presensi 2021 ada di tabel presensi. Nah ini bisa kita lihat ya, AM dan AP ini adalah absen masuk dan absen pulang. Sedangkan kode di belakang ini itu adalah kode tanggal ya. Jadi ada 03 berarti tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai dengan tanggal 31. Ya, seperti itu. Lalu ini memeriksa apakah ada absen masuk dan absen pulang di tanggal tersebut ya. Nah ini logika untuk alpha ya, jika pegawai tidak melakukan absen. Jika absen masuk sama dengan 0 ya. Nah lalu ini untuk logika kehadiran ya.
Jika absen masuknya itu lebih dulu dibandingkan jadwal masuk, maka diartikan dia tidak terlambat, ya. Lalu jika absen pulangnya itu dilakukan setelah jadwal pulang, maka dia dinyatakan sempurna lah ya, dinyatakan hadir, KWK-nya disetting 0. Lalu jika terlambat itu berarti logikanya absen masuk lebih dari jadwal masuk, artinya pegawai melakukan absen lebih dari jadwal masuk yang ditetapkan, ya. Lalu KWK-nya disetting ya ini, jadi KWK-nya itu disetting per menit ya, jadi jam per menit. Jadi misalkan jadwal masuk itu ditetapkan jam 7.30 misalkan. Nah, sedangkan pegawai melakukan absen pada jam 7.45. Jadi KWK-nya itu kemungkinan 15 menit. Jadi perhitungannya seperti itu. Lalu ada pulang awal. Nah, pulang awal ini absen masuknya normal ya. Yang tidak normal adalah absen pulangnya. Jadi dia melakukan absen sebelum jadwal pulang. KWK-nya juga sama di settingnya. Lalu terlambat dan pulang awal. Nah, ini kalau terlambat dan pulang awal berarti dijumlah ya, antara keterlambatan dan pulang cepat. Jadi dijumlah KWK-nya. Lalu jika tidak absen masuk tetapi dia absen pulang, maka sistem itu akan memotong jam kerja dari pegawai tersebut ya. Jadi dihitungnya tuh cuma setengah ya, sama halnya ketika dia hanya melakukan absen masuk. Jadi pegawai itu dituntut untuk selalu melakukan 2 kali absen. Lalu selanjutnya ini untuk kolomnya ya. Ini untuk kolom tanggal, ini untuk kolom nama hari tanggal ya. Ini untuk kolom jam masuk atau absen masuk. Ini untuk kolom lokasi. Ya, saya akan membuka websitenya. Nah, ini websitenya bisa diakses di rekapitulasi keterlambatan. Nah, ini ya. Jadi kolom pertama ini adalah tanggal, ini tanggal. Lalu kolom kedua ini ada nama hari dan tanggal. Lalu ini jam masuk. Ini lokasi absen, ya. Ini lokasi absen dan ini adalah foto masuk. Nah, untuk bisa mengakses atau menampilkan foto itu kita tidak bisa hanya mengacu pada pad file yang ada di database ya. Jika kita hanya mengacu ke pad file tersebut, foto itu tidak akan tampil. Jadi kita harus mengakses menggunakan link href ini ya, bkd.jatengprof.go.id/bkd-asigam baru pad file yang didapatkan dari database, supaya fotonya itu bisa tampil. Ini untuk menampilkan foto masuk, ini foto pulang. Nah, ini kolom jam pulang, ini kolom lokasi absen pulang. Lalu ini kolom untuk status, dan ini untuk kolom KWK. Ini akan saya tunjukkan ya. Nah, jadi ini jam pulang, lokasi absen pulang, foto pulang, dan status juga KWK jam per menit. Lalu selanjutnya kita menambahkan sebuah model ya, untuk supaya kita bisa melihat foto dengan jelas. Nah, ini kodiannya. Lalu untuk mengaksesnya yaitu dengan cara mengklik foto ya, supaya ketika kita klik fotonya ya, itu tampilannya akan semakin jelas. Ini contohnya, saya mengklik satu foto. Nah, ini fotonya tampil lebih jelas ya, rapi seperti itu. Nah, lalu kita menampilkan status ya. Jadi di bawah tabel ini dia ada statusnya.
Ini status KWK ya. Lalu memetakan kode atas statusnya, ini misalkan H itu untuk hadir, terlambat, pulang cepat, tidak absen masuk ya, tidak absen masuk, dan pulang cepat, dan lain sebagainya. Lalu melakukan penghitungan ya, lalu menggabungkan dengan separator. Separator itu tanda ini ya, tanda separator. Lalu dia menambahkan status kapan data terakhir diupdate ya, dan diupdate oleh siapa. Nah, lalu script ini berfungsi untuk menjaga tabel tetap ini ya, agar tabelnya itu tidak berantakan. Jadi ketika saya melakukan scroll seperti ini, nah itu tidak berantakan sama sekali ya tabelnya. Nah, lalu script ini itu digunakan berkaitan dengan berkaitan dengan PDF. Kan ini datanya bisa di-download secara PDF. Nah, ini codingan ini mengatur semua bagaimana tabel itu ditampilkan dalam bentuk PDF. Ini misalkan saya klik PDF-nya. Nah, ini ya, ini tuh dibuat di dalam codingan ini. Ini terlihat foto masuk dan foto pulangnya itu belum ada karena saya belum menambahkan di sini. Nah, lalu selanjutnya, lalu selanjutnya ini ya. Nah, ini tuh codingan untuk berkaitan dengan inputan ya. Masih berkaitan dengan inputan yang ini. Nah, jadi ini codingan untuk kolom search ya. Jadi intinya codingan ini dia melakukan search terhadap NIP dan juga nama. Jadi NIP dan nama pegawai itu bisa di search secara keseluruhan ya. Misalkan saya mengetikkan nama Suseno. Nah, ini yang namanya Suseno itu akan muncul semuanya. Nah, ini bisa ditetapkan minimal 5 karakter ya. Nah, codingan ini lalu hasil dari data ini ya, nama dan NIP itu tuh akan ditampilkan atau dikirim ke input lain. Dalam hal ini misalkan saya memilih satu ya. Nah, ini tuh akan dikirim ke bagian NIP dan bagian nama. Jadi jika saya memilih di sini, nah NIP dan namanya itu akan secara otomatis terganti ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tampilan website secara keseluruhan, tampilan rekapitulasi keterlambatan secara keseluruhannya. Misalkan saya memilih satu. Nah, tapi masalahnya adalah tidak semua data dari pegawai itu ada ya. Mungkin dari masalah database yang ada di BKD-nya sendiri. Nah, ini adalah rekap keterlambatan dan ini adalah untuk dashboard. Untuk dashboard ada grafik ya. Misalkan saya melakukan input, maka ini grafiknya akan tampil. Sedangkan ini adalah rekap keterlambatan. Nah, sekian presentasi project kerja praktek dari saya ya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.